Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ke sadayana. Alhamdulillah, saya sekarang berada di Pakidulan, Pakistan. Tasikmalaya, Pakistan. Pakidulan Tasik Selatan. Pakistan. Ternyata di Cikalong di Kabupaten Tasikmalaya. Ya, tadi teh Pakistan, Pakidulan, Tasik Selatan, Caket Laut. Di sini di Cikalong, saya barusan habis isi materi di SMA Negeri 1 Cikalong. Di mana ada sahabat saya di sini, senior saya, Kang Wildan. Beliau salah satu guru di SMA Negeri 1 Cikalong. Oke, mungkin teman-teman yang lihat video ini mungkin sudah kenal ya. Khususnya yang pernah sama-sama pramuka dulu di Tasikmalaya. Ini saya ingin ngobrol aja gitu. Alhamdulillah saya dijamu di salah satu tempat makan di Cikalong oleh Kang Wil. Oke. Terus beralami Kang Wil. Oh, kenalkan heula Kang. Ya. Mapangkeun wasta Wildan Tanjung Nugraha. Karesan kenal sareng pun Adi. Sadarek momon painten waktos masih aktif di kuartir cabang Kota Tasik tahun 2003 nya penas teh 2001 waras abi painten kelas 3 SMA dia Ki Adi teh painten kelas 1 nya Kelas 1. Coba keneh bae. coba keneh kita cari nanti. Alhamdulillah painten sering tepang di kuartir cabang di adaha anu kadituna teh layut lah sering kegiatan dina kegiatan Raimona bawa pelatihan kantor painten di LPK daerah Jawa Barat les kantena dan alhamdulillah ya Ki Adi teh geuning luar biasa nanjeur pisan gitunya pokokna mah reueus painten senior mah gitu gaduh junior anu sagala kecepeng gitu segala tiasa kreatifnya oge sosok jadi teladan gitu ya apalagi setelah beliau masuk ke IPDN benar-benar senior teh hormat lah paripasa mah gitunya pokoknya masuk bangga ketika punya junior lebih baik daripada seniornya itu painten sim kuring di Cikalong ngawitan tahun 2008 kan di tempat teh kirang langkung 12 tahun langkung dengan kaayana teh 12 tahun. mohon kayak Februari teh ke 13 tahun gitu. Lulus kuliah teh di Unsil teh tahun 2000 genep 2006. mohon tah 2000 genep 2008 teh tacan aya testing PNS kosong Ulang heula teh. ngawulang honor heula di Almutakin di SMP sang SMA oke di SMA Pasunan 2 di Pak Eri Padarus Oh. lagi tampil lah China Debat CPNS 2008. 2008 akhir ada 2008. di SKR Februari 2008 di SKR Jadinya kabupaten. kabupaten testingnya Non teu kota. nah pada Deket kia imah gitu enak di kota. sempet waktu rengse kuliah yang pergi sudah penten kantor si eta wisan di lembaga aja di Unsil dia pentenya penten ngaas dosan penten yang sumur itu gaduh idealisme hoyong ngaulang SMA di kampus teu minat gitu ngaulang di kampus mah atau dosen mah gitu kumage penten terus aya hasrat di Alit nah hasa alit lah tuh nuju pas masuk FKIP lah Oh, yang abi mah resep ngajar SMA kumage painten nuju semasa sakolana paling resep paling keluar potensi painten di luar akademik resep berorganisasi itu di SMA gitu mata sok aya bayangan masa yang ngadidik di baruak SMA ya ieu mah gitu nah itu painten idealismena kalarasan pas testing PNS tahun CPNS tahun 2008 di kota aya formasi nanging SMP formasina 10 pamit lepat nah di kabupaten genep guru SMA ya. genep porsi Dabi terus cita-cita mah yang ngajar SMA milih nusa alit ya nu kabupaten genep gitu walaupun di kota langkung seueur gitu ya alhamdulillah painten pas di ranking terking ka genep abi gitu Formasi genap, ranking ka genap. nah, itu. Belajar pelajaran dia ngajar geografi. Ya, background geografi, testing pun geografi sami benar formasi. Ya. Jadi tos kirang langkung 12 tahun langkung. Mohon. Ai istri kan rumah di
Nah, Kota. Bojo mohon di kota di ditu kieu we geuning pejuang LDR. Biasana mio Senin pengen ka dieu teh ka Cikalong teh Tasik teh. Wangsul deui Jumaah. Luar biasa. Sudah 12 tahun. Rata-rata nyekin CPNS mah orang sudah lebih dari 1-2 tahun tuh berpikirnya teh geus we balik ke daerah masing-masing gitu nya. Betul. Nah, Emang kapungkur itu Kang Momon waktu ngawitan di Pasien SK Bapak Bupati zaman Pak Haji Tatang kene. Ya. Beliau menyampaikan wayahna cenah ngawitan diangkat mah kudu siap bongan sahat cenah ayeuna geus tanda tangan dina eta siap ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI. Untung cenah urang mah CPNS daerah. Mata hidup teh di mana di kabupaten saya Kabupaten Tasik tarima. Justru tina ngawitan teh nu paling alim abi muka SK teh aduh sieun di Cikalong cai teh ngawitan teh. Kumarga abi mah teh acan kana Cikalong amang. Oge ku kupingan kitunya kapungkur mah cenah wah sangat gitu. Paribasana tingkat mistisnya tinggi di Cikalong teh gitu. Aduh rarewas kabitna mah. Kecamatan kana ate ya Allah situ Cikalong di Cikalong. Tah aya hawar sareus teh Hamin 2 bade dibuka SKT. Nya cenah Wildan teh di Cigalontang cenah kitu ya caka Singaparna. Tak tenang we gitu pede gitu dengan kepedeannya. Nah di pas Jumaah di pesek. Ai sugan teh di awalna C tungtungna NG wah Cigalontang asli. Nah pasti kita Cikalong. Aduh itu yang tidak diinginkan ternyata jadi di sini juga. Lantas akhirnya menjadi betah memang gitu. Tah eta anehna teh subhanallah gitu. Teu nyangki adi manawi teh moal teu kebetaheun. Ternyata persepsi awal tadi yang nyebut mistis dan sebagainya. Aisur abdi mah ternyata kumaha urangna kitu nya. Kan urang tiasa nitipkeun diri alhamdulillah geuning ayeuna katampi gitu nya panampian di masyarakat. Benten gitu nya lingkungan urang lah paripos lama sareng di Pilemburan kieu. Mani kumaha itu ka seorang guru teh terus gitu teh. Terus menghargai teh gitu. Jadi asa betah gitu teh. Gitu. Nah teman-teman yang udah lama Kang Wil, yang udah tahu Kang Wildan, biasanya kalau di media sosial itu senantiasa dipanggil coach ya. Nah itu mungkin karena aktivitas keseharian beliau yang untuk mengisi ya kejenuhan di mes, mending ngurus barudak gitu. Ya mungkin kalau berpikir guru ya punten mungkin pada umumnya lah rata-rata mah ngurus sertifikasi wae sudah bikin apa ya membutuhkan effort yang besar gitu. Can ngurus budak merencan ngaulang gitu. Nah ini betul-betul Kang Wildan yang saya mesti belajar dari Kang Wildan ini adalah masalah totalitas, mencintai pekerjaan gitu. Dimana hari libur sekarang aja juga betul-betul dengan anak-anak konsisten sekian tahun itu mampu apa ya melatih anak-anak, membina anak-anak gitu. Jadi dulu waktu latihan pramuka Badan PAUD terus dengan konsep scouting for boy itu betul-betul beliau terapkan gitu. Totalitas. Nah saya belajar itu masalah totalitas, antusias gitu, dan itu nggak mudah untuk konsisten sekian tahun gitu. Nah kira-kira ada satu nilai apa yang dipegang oleh Kang Wildan ini sehingga konsisten sekian tahun membina anak-anak di luar rutinitas sebagai pengajar ya, karena kalau habis jam kerja ya udahlah kalau berpikir makan, kalau berpikir enak bilang enaknya gitu, tapi hari libur terus membimbing anak-anak gitu. Nilai apa gitu ya yang dipegang oleh Akang tuh gimana ya? Sebetulnya ini terlahir karena memang saya itu ibarat pengen mulang terima lah gitu, mencoba terima kasih kepada guru-guru saya, para senior saya yang telah membentuk jiwa saya seperti ini, terutama orang tua saya tentunya, karena dimanapun kita berada harus menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Dan yang perlu juga diperkuat adalah guru itu tidak sebatas mengajar sebetulnya. Ada yang paling berat guru itu yaitu mendidik. Mendidik itu yang paling berat gitu. Ya, yang saya rasakan berangkat dari sana, ternyata mendidik itu tidak butuh
bukan tidak butuh, maksudnya tidak cukup waktu hanya di kelas saja, hanya pada pelajaran saja. Justru yang paling berat mendidik itu ketika anak selesai belajar, nah itu jangan sampai istilahnya gimana ya, ongkoh dia itu pelajar soalnya tapi kurang terpelajar gitu. Nah makanya biasanya melalui kegiatan ekstrakurikuler ini setingkat lebih baik gitu ya, pendidikan akhlaknya, moralnya dibentuknya daripada mereka yang hanya ke sekolah cuma ya belajar biasa lah di kelas gitu. Karena kalau misalnya belajar saja di kelas hanya menu akademik gitu ya, ya menunya kemungkinan itu menurut saya itu hanya untuk pribadinya, nanti kurang bersosialisasi juga. Apabila aktif di ekstrakurikuler kan di samping juga di kelasnya sudah mapan, dia dikasih dipolesan kepemimpinan dan sebagainya gitu. Dan itu memang sudah menjadi filosofis gitu. Pokoknya harus ada anak didik yang istilahnya multi talent gitu ya, yang bukan hanya tadi akademik tapi dia mampu juga menjadi figur teladan gitu ya. Karena saat ini kita tahu bersama negara kita sudah banyak orang pintar gitu, namun krisis keteladanan. Nah di sini kita diawali ya pendidikannya ditambah gitu ya. Kalau dalam makanan misalnya, nah ini akademik pememohan, ya nasi, ternyata perlu suplemen lain seperti ini. Nah, ini khas Cikalong pisannya ayam kampung gitu ya, kampung ada sambalnya lah pokoknya. Nah ini teh ibaratnya ekstrakurikuler teh menu-menu ini gitu ya, tambahannya. Jangan sampai, tapi bukan berarti juga mengabaikan kewajiban gitu ya. Tugas pokok tadi sudah. Jadi intinya kenapa bisa tadi katakan Kang Momon ya, totalitas karena sudah panggilan jiwa gitu. Kalau kata orang mana cacapean kamu bisa ngajar kehituan cenah gaji nggak usah gitu mata tengurang atau kumaha teu kudu kehituan santai. Nah bagi saya ini mah sudah hobi, jadi kalau hobi itu sulit kamu mah ya. Jadi enjoy aja gitu ya, jadi panggilan jiwa. Nah sudah panggilan jiwa itu. Nah kalau bicara misalkan untuk mengukur bahwa apa yang saya lakukan ini berhasil juga gitu, aya manfaatna gitu. Nah barangkali ada testimoni dari anak didik Kang Wildan sendiri gitu yang menjadi barometer Kang Wildan, benar-benar bahwa apa yang saya lakukan ini ada dampak positifnya gitu. Kira-kira gitu. Kalau saya sebetulnya ini testimoninya harus dari orang lain gitu ya. Takutnya sebut narsis kalau gitu ngomong ya. Tapi yang kalau ini ada semacam instruksi dari saya gitu, kepada anak didik saya, khususnya yang baru lahir, baru mau 1 tahun sekarang ini, karena ekskul protokol baru dibentuk ya, jadi 2020 kemarin, tepatnya 11 November. Dan ini pun nampaknya kata yang lain, sekolah yang lain asal namanya nguping cina protokol jadi ekstrakurikuler gitu. Karena memang belum ada gitu ya. Kalau selevel SMA, SMK dan aliyah mah gitu. Nah, saya selalu begini bilang, kalau kamu disiplin, kalau kamu rapi, kalau kamu sifatnya elegan smart gitu, ketika berlatih di ekskul protokol itu belum dikatakan berhasil. Tapi ketika kamu sudah, sekarang kan ada anak-anak yang ekskulnya tidak satu ya, mereka punya ekskul lain juga di kelas dan sebagainya. Kalau ada guru lain, ada teman lain, ketika kamu bergaul di ekskul yang di luar protokol, kamu bagus, itu kebahagiaan buat saya. Jadi ini gini, disiplin diharapkan saya mah can disebut disiplin. Karena sieun kan ada pada sieun pada pembinaan aku. Tapi kalau jiwa disiplin sudah nerap ke aspek yang lain, dan saya mendengar informasi gitu, misalnya Pak udah harusnya berapa protokol mah kieu dari orang lain bukan dari saya. Nah, berarti alhamdulillah saya senang gitu dengernya gitu. Oh ternyata apa yang kami harapkan seperti itu gitu. Karena ada yang disayangkan, ada yang karakter seperti ini kadang-kadang. Mereka itu disiplin waktu, mereka itu rapi ketika hanya latihan di ekskul itu saja. Tapi beres ekskul ternerap gitu, kadang-kadang ajar biasa gitu, cuek deh sebagainya. Nah kalau saya pengennya ke anak buah saya bilang gini, yang disebut bagus itu bukan ketika kita pertemuan, tapi beres pertemuan kamu nerapkan hasil pertemuan ini, itu yang dikatakan berhasil berarti gitu. Dan alhamdulillah selama ini ya mendengar gitulah dari yang lain, katanya ya anak-anak gitu binaan itu seperti itu ya, saya senang gitu, bersyukur. Alhamdulillah baru 1 tahun ini sudah 88% jebolan protokol sudah diterima di perguruan tinggi negeri gitu. Alhamdulillah. Ya minimal walaupun cekasana mah finansial terbatas juga ada motivasi. Mereka itu ada motivasi lebih lah
betul. untuk meraih apa yang mereka cita-citakan lah gitu ya. Target kan, target ya mungkin badan ayah emutan akang teh ke depan pengen begini gitu. Nah, targetnya maksudnya apanya? Target ke Nah, karir atau target ke mana? karir aja dulu. Nah, target karir pasti kalau dari segi ya Yang final parameternya ya, kalau parameternya puncaknya guru pasti jadi kepala sekolah gitu ya. Ya. Tapi terus terang kalau ditanya saat ini apakah saya berminat jadi kepala sekolah, saya belum ada bayangan jadi ingin minat ke sana atau ikut testing ke sana, walaupun rekan-rekan sudah ada yang support nih, termasuk bapak kepala kita ya, beberapa kami selalu support karena guru jadi kepala gitu. Namun yang terbayang saya tidak, saya menikmati enjoy menjadi seorang guru saja gitu ya. Kenapa? Karena lebih dekat ke anak kalau saya itu kalau jadi guru. Kalau saya jadi pimpinan kadang-kadang jadi ya sifatnya birokrat nih, ada sekat gitulah dengan anak gitu. Karena saya jiwanya bukan di sana. Ya, Saya itu jiwanya mungkin lapangan gitu, dekat dengan masa gitu. Kalau pimpinan kan tadi ya begitulah kalau pimpinan. Adapun kalau ada hasrat semacam apa mutasi balik ke lembur kan, balik ke lembur kalau saya bilang balik ke kota ya. Ayo lembur akang teh di mana? Di kota kan, di kota. Nah, jadi nyebut balik ke lembur dapur ke kota. Oh, iya. Jadi lebih mudik, saya full court, saya pulang kota. Nah, untuk yang full court karena memang tetap ya bagaimanapun keluarga itu harus dekat. Saat ini alhamdulillah terutama istri selalu support saya walaupun saya jauh LDR seperti ini. Nah, ya kuncinya kepercayaan, doa, motivasi itu yang tentunya. Sekali lagi alhamdulillah saya diketemukan dengan jodoh yang pengertian gitu ya, dengan kondisi seperti ini. Anak-anak juga luar biasa gitu ya, menahan rasa rindu pada seorang ayahnya gitu ya. Ada rencana ditarik hadiah gitu, Nah, sesuai di Cikalong nah, gitu. Itu tidak satu, itu akan justru akan berbenturan dengan idealisme. Karena begini kata istri saya, kan kalau kita itu orang kota katanya. Kalau misalnya sekarang saya orang Cikalong mah asli, istri orang kota, bisa dibetot. Yeah. Masa kita dua orang kota jadi membetot ke sini, arek ya akang cenah ka kota. Nah, gitu. Jadi ada target, sebetulnya target secara ini mah 2025. Ya. Katanya di alma mater saya di SMA 3 ada yang pensiun guru senior gitu ya. Entah ini apakah saya akan mengejar target itu atau kumaha saya ngalir we lah gitu. Yeah. Soalnya ada satu hal yang istilahnya mengganjal gitu ya, bukan ku urusan dinas. Karena saya ngajar geografi bukan ku jam geografinya. Misalnya SMA yang saya tuju nanti pindah kosong geografinya. Di sini yang saya tinggalkan pasti mudah mencari penggantinya. Nah, yang agak berat itu adalah saya khawatir saya pindah takut rintisan di sini ya, ekskul yang saya bina tidak ada yang mau melanjutkan gitu ya. Artinya jadi intinya harusnya saya saat ini mengkader dulu rekan-rekan saya guru-guru ya. Supaya ketika saya kemanapun pindah ada estafet gitu ya. Kalau anak-anak sih pasti siap, tapi ya tetap butuh seorang instruktur tetap gitu. Itu yang agak sulit itu. Nah, ini nama kudu anu sekolah dengan anak-anak, kegiatan anak-anak gitu. Yeah. Oke, tadi target karir, terus target hal yang lain mungkin yang ingin dicapai gitu kan. Nah, harapan dia mah harapan apa dari dalam pribadi gitu, di luar karir gitu. Seperti kumaha. Misalkan ini saya ingin mencapai yang belum saya lakukan gitu loh. Apa ya, kalau saya tidak muluk-muluk sih, yang penting mah sekarang mah ya siswa teh pengen ada perubahan lah gitu ya, pengen lebih ke akhlak dulu lah sebelum dulu ke pintar gitunya. Pengen elegan, pengen disiplin ya, smart gitu ya. Lamun paripasna suruh bahasa orang begini katawis nage mantas gitu pelajar teh gitu. Jadi good looking lah di eta lah. Walaupun tidak selamanya good looking bagus pribadi, tapi minimal kalau kita bisa menata diri, insya Allah karena sikap pribadi dari sebagian apapun itu. Kembali lagi nanti martabat sekolah itu mudah-mudahan bisa bagus itu dengan pendidikan yang kayak gini. Nah, sekarang pesan buat anak didik Kang Wil yang baik yang sekolah maupun yang mungkin sudah alumni ya dari SMA Negeri Cikalong, ataupun juga buat guru-guru yang mungkin baru CPNS sekarang
ingin mendaftar menjadi guru PNS, nah seperti apa gitu? Dari buat pesan-pesan siswa aja dulu atau buat alumni dari SMA Negeri 1 Cikalong. Buat para siswa serta para alumni, pesan dari seorang Coach Will, Anda tetap harus punya impian, harus punya target, harus punya greget gitu untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Apapun nanti kelak jadinya, apakah keluar SMA ini kuliah atau kerja atau bahkan ada yang langsung nikah kadang-kadang ya kalau di ini, tetap harus bisa memberdayakan diri menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Dan selanjutnya janganlah membuat nama pribadi apalagi nama keluarga tercoreng gitu ya. Sayangilah gitu ya, karena kepercayaan itu mahal gitu ya. Maka tolong sebaik-baiknya kita laksanakan dengan amanah. Adapun untuk rekan-rekan saya yang saat ini berjuang untuk mendapatkan hal yang lebih mungkin ya, lebih di sini artinya secara status apapun, tetaplah semangat dan ada sugesti yakin kita bisa jadi. Insya Allah tadi yang disampaikan oleh Kang Momon juga tentang bagaimana pembangkit dari bawah sadar gitu ya, pikiran bawah sadar itu apabila kita bisa menggeseknya terus, mensugestikan diri, itu memang akan terjadi lonjakan atau ya pesat gitu ya, daya empowernya, sehingga apa yang diimpikan insya Allah terwujud gitu. Tapi kalau tadi hanya mengandalkan logik, hanya mengandalkan ya kumaha tes dan sebagainya, dan diri tidak membiasakan jadi ASN gitu, jadi hanya ujuk-ujuk tes, saya itu sulit gitu ya. Tetap harus ada motivasi lain itu yang memang terus lebih power gitu. Dan pokoknya bagi yang sudah kemarin baru lulus diterima P3K ya, kami ucapkan selamat buat rekan-rekan, dan yang belum berhasil jangan berputus asa. Insya Allah pasti Allah memberikan kesempatan, dan pasti Allah itu tahu apa yang lebih terbaik bagi kita semuanya. Selamat berjuang, tetap semangat. Baik, terima kasih Kang Will. Waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Sudah. Ayo. 22 menit tuh tekan awas ngobrolnya, alhamdulillah. Sudah tuh. Ya, sebagai orang yang pernah kenal sama Kang Will dan kangen sekali gitu ketemu dengan Kang Will, ujangan-ujangan juga, karena dulu saya juga banyak bertumbuh dengan Kang Will dan gitu. Jadi saya hanya bisa mendoakan Kang, mudah-mudahan akan tetap sehat ya, tetap produktif, tetap memberikan motivasi bagi anak-anak yang perlu dibina oleh Kang Will, dan mudah-mudahan apapun harapan impian dari Kang Will dan beserta keluarga ada senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian obrolan siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.